Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, harta, tahta, wanita, ketiga hal ini selalu dikaitkan sebagai tantangan bagi para pria di luar sana. Bahkan dianggap sebagai kelemahan kaum pria. Tapi pernahkah kamu berpikir apa saja yang menjadi godaan bagi kaum Hawa? Ternyata Rasulullah sudah pernah membagikan rahasia ini. Penasaran? Tonton video ini hingga akhir ya. Dari dulu hingga kini, sepertinya wanita selalu terpenjara dalam sikap diskriminasi orang-orang di sekitarnya. Di masa jahiliyah misalnya, wanita benar-benar dipandang sebelah mata, tidak dianggap, bahkan hanya sebagai babu. Dulu, mau sekeras apapun wanita melakukan perlawanan, pastinya akan berakhir sia-sia. Tak ada yang bisa memperjuangkan harga diri mereka kecuali diri mereka sendiri. Sebab para pemimpin pun sama sekali tak peka dengan status wanita saat itu. Perlakuan buruk ini sebenarnya dilatar belakangi oleh akidah atau keyakinan yang melenceng dan juga bobroknya akhlak di masa jahiliyah. Dilansir dari channel YouTube Santri Senior, Kiai Haji Toha Abrori menjelaskan bahwa perempuan begitu dipandang negatif dalam pergaulan masyarakat jahiliyah. Bahkan orang-orang jahiliyah menganggap bayi perempuan sebagai aib. Misalnya saja yang tercantum dalam surat An-Nahl ayat 57 hingga 59. Dan bagian dari kekafiran mereka adalah kepercayaan mereka bahwa para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan ini. Padahal mereka sendiri selalu menginginkan anak laki-laki. Dalam ayat tersebut, Kiai Toha memberikan gambaran bahwa orang-orang Arab pada masa jahiliyah percaya bahwa Allah mempunyai anak perempuan. Yang dimaksud al-banat dalam ayat itu adalah para malaikat. Orang-orang jahiliyah meyakini bahwa malaikat itu adalah anaknya Allah. Pada ayat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan lafal Subhanallah atau Maha Suci Allah, yang memiliki makna bahwa keyakinan orang Arab jahiliyah bahwa Allah mempunyai anak perempuan itu adalah salah. Sementara orang Arab jahiliyah tidak menyukai anak perempuan. Di tengah huru-hara tersebut, Rasulullah SAW pun hadir dan membela kaum tertindas, mengeluarkan mereka dari lubang gelap dan kembali mengangkat derajat mereka yang lemah, termasuk para perempuan. Hal ini diketahui dari ayat-ayat dan hadis yang menyatakan tentang persamaan derajat antara perempuan dan laki-laki. Contohnya pada surah An-Nisa ayat 124. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Berdasarkan ayat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa Islam sebenarnya telah mengangkat derajat perempuan dan sejajar dengan laki-laki. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang dijelaskan, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Namun, meski Rasulullah SAW sudah berjuang memperbaiki kualitas hidup wanita dalam Islam, sisi jahiliyah itu kembali muncul. Wanita harus tetap diwanti-wanti karena beberapa alasan. Seperti yang dijelaskan oleh Abdullah bin Umar dalam sebuah hadis, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka." Lantas, seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka?" Rasulullah SAW menjawab, "Kalian banyak mengutuk dan mengingkari pemberian nikmat dari suami. Aku tidak melihat kaum yang kurang akal dan agama itu lebih banyak dari yang lebih memiliki akal, kecuali dari golongan kalian." Wanita ini bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah maksud kekurangan akal dan agama itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Maksud kekurangan akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang lelaki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga kaum wanita tidak beribadah kalau malam-malam juga akan berbuka pada bulan Ramadan, atau karena sebab haid. Inilah yang dikatakan kekurangan agama." Hadis riwayat Al-Bukhari. Sekilas,
Jika mendengar hadis tersebut, kesannya perempuan menjadi sosok yang lemah. Padahal sebenarnya tidak demikian. Secara psikologi, perempuan dinilai memiliki kepekaan sosial dan sisi emosional yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Karena alasan inilah yang membuat beberapa ulama sepakat bahwa perempuan mungkin kurang jernih dalam mengambil keputusan, terutama terkait urusan-urusan publik. Namun perlu diingat bahwa pernyataan tentang kurangnya akal perempuan hanya dalam persaksian dan masih dalam ranah ijtihad, belum mendapatkan putusan yang pasti. Hal ini juga menyebabkan wanita justru sering dianggap kelas kedua dalam berbagai aspek. Meskipun saat ini wanita dianggap memiliki potensi yang sama bahkan lebih baik daripada laki-laki, dalam majalah Forbes dijelaskan bahwa wanita memiliki kecerdasan tidak hanya IQ, tetapi juga EQ atau kecerdasan emosional. Bahkan, otak wanita dikenal lebih aktif dibandingkan pria. Dalam beberapa penelitian neurologi, penelitian ini menemukan bahwa otak wanita memiliki aktivitas lebih tinggi di bagian wilayah otak yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, fokus, dan kontrol impuls. Hal ini dapat menjelaskan mengapa wanita memiliki intuisi yang lebih kuat, empati yang lebih besar, dan kendali diri yang lebih baik dibandingkan pria. Jadi, kemampuan ini seharusnya tidak menjadi hambatan bagi wanita untuk berkarya dalam kepemimpinan. Buktinya, ada beberapa tokoh perempuan terkenal seperti Jacinda Ardern atau Perdana Menteri Selandia Baru, Kamala Harris, Wakil Presiden Amerika Serikat, dan Sayyidah Khadijah telah membuktikan bahwa wanita dapat sukses dalam berbagai peran, termasuk sebagai pemimpin, dan memanfaatkan kecerdasan emosional mereka secara bijak di dalam pekerjaannya. Sahabat beriman, apa kelemahan wanita menurut kamu? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.